Ya, selamat pagi teman-teman. Jadi, pada pagi hari ini kita akan melakukan pertemuan kelima ketika bisnis. Video ini saya buat sebagai backup apabila memang teman-teman masih belum bisa mengikuti perkuliahan secara istilahnya secara daring dan menggunakan Zoom atau Google Meet. Tetapi kalaupun kita bisa melakukan pertemuan di pagi hari ini dengan Zoom atau Google Meet, maka video ini akan saya putarkan di kelas seperti saat ini gitu. Jadi nanti kita akan sama-sama istilahnya menonton video ini dan absen akan saya lakukan secara live seperti itu ya. Jadi nanti setelah materi video ini kita bisa sama-sama melakukan tanya jawab secara langsung, mungkin seperti itu. Jadi istilahnya biar bisa lebih interaktif saja gitu ya. Oke. Saya memahami kondisinya, tetapi saya tidak tahu kondisi teman-teman seperti apa pada saat ini. Apakah teman-teman sudah melakukan perkuliahan online di mata kuliah lain atau online dalam arti menggunakan Zoom ya, Zoom atau Google Meet, saya tidak tahu, tetapi saya mencoba untuk memberikan backupnya saja supaya nanti teman-teman tetap bisa kuliah gitu istilahnya. Ya, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai keuntungan sebagai tujuan perusahaan. Jadi dalam bisnis itu tentu perusahaan itu istilahnya mengejar profitabilitas dari produk yang dia hasilkan atau jasa yang dia berikan kepada konsumen itu. Jadi ya bagaimanapun ya apapun perusahaannya, mereka juga punya tujuan untuk mendapat untung gitu dari bisnisnya. Jadi gampangnya sih seperti itu ya, sederhananya itu seperti itu. Jadi memang bisnis itu selalu berbeda dengan karya-karya lainnya. Jadi menawarkan sesuatu dengan percuma masih bisa dianggap bisnis selama terjadi dalam rangka promosi untuk memperkenalkan sebuah produk gitu, produk baru, atau untuk mengiming-iming istilahnya menarik minat publik terhadap produk. Tetapi kalau begitu tetaplah tujuannya mencari calon pembeli, dan karena itu tidak terlepas dari pencarian keuntungan, dimana dalam rangka bisnis itu pemberian dengan gratis hanya dilakukan untuk istilahnya untuk menjual di kemudian hari produk itu secara besar-besaran. Jadi misalnya tentu mereka awalnya kasih promosi gitu, tentu ya perusahaan rugi dulu pastinya, tetapi nanti di produk-produknya yang akan dijual itu harganya akan di markup oleh mereka, sehingga produk-produk yang gratis tadinya itu bisa di backup oleh istilahnya keuntungan yang dihasilkan dari produk mereka yang dijual secara massal seperti itu. Oke, yang pertama memaksimalkan keuntungan sebagai cita-cita kapitalisme liberalis. Jadi memaksimalkan keuntungan ini itu merupakan tema penting ya dalam ilmu manajemen ekonomi. Jadi banyak sebenarnya buku, istilahnya jurnal,
mengenai manajemen ekonomi itu menggarisbawahi faktor ini dengan tekanan, istilahnya menekankan hal ini gitu ya. Jadi perihal keuntungan itu sering menjadi salah satu istilahnya tema berpikir yang dilakukan secara sistematis dan memiliki kerangka logis yang ketat gitu. Kalau kita berbicara mengenai keuntungan, memaksimalkan keuntungan, dimana karena hanya memandang keuntungan sebagai tujuan perusahaan, seringkali pebisnis itu melewatkan tujuan lainnya. Itu mungkin seperti itu. Tetapi pada dasarnya kalau seorang pebisnis atau suatu perusahaan memang apabila mereka tujuannya adalah profit, keuntungan, seringkali mereka mengesampingkan hal-hal lain. Jadi memang memaksimalkan keuntungan menjadi satu-satunya tujuan perusahaan. Seringkali hal tersebut jadi pemicu dalam arti bahwa perusahaan tersebut bisa saja melakukan hal-hal yang tidak etis seperti itu. Jadi sekurang-kurangnya karena alasan bahwa dalam keadaan semacam itu ya, karyawan itu mungkin bisa diperalat begitu saja, begitu. Itu demi keuntungan, entah gajinya yang istilahnya dipotong kalau tidak memenuhi target dan lain sebagainya. Itu kalau kita berbicara mengenai karyawan seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak etis itu seperti itu. Nah, banyak hal sebenarnya yang diperlihatkan oleh perusahaan mengenai ketidaketisan ini. Jadi ada juga yang misalnya sales gitu, sales dia mau jual produk tapi nggak laku. Nah, ada juga perusahaan yang seringkali menyuruh atau memaksa si karyawan, dalam hal ini sales, itu harus menghabiskan produknya. Kalau tidak habis ya mereka yang harus membayarnya, seperti itu. Nah, ada juga yang misalnya di kasir. Di kasir itu seringkali ya mungkin ada kelewat sedikit, misalnya ada selisih antara uang yang masuk dan uang yang keluar, entah apa istilahnya, antara produk-produk yang dijual pada hari itu. Jadi selisihnya ada sedikit, misalnya 1000 perak gitu. Nah, itu yang harus menggantinya itu si kasirnya itu. Sebenarnya ada banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk meminimalisir hal-hal tersebut gitu. Nah, itu hal-hal yang mungkin dalam etis itu masih tidak istilahnya tidak secara gamblang itu diperlihatkan seperti itu ya. Nah, jadi memang pandangan-pandangan bahwa para ahli itu mengenai memaksimalkan keuntungan sebagai tujuan perusahaan itu tidak boleh dimengerti secara harafiah dan pasti tidak boleh istilahnya ditafsirkan sebagai sebuah pernyataan moral. Jadi memaksimalkan keuntungan hanya dimaksud sebagai sekedar model ekonomi yang diharapkan akan memberikan arah kepada strategi ekonomi yang bisa berhasil gitu. Jadi kalau orang mengukur dengan kategori etika itu salah karena
tentu hal tersebut istilahnya, kalau kita berpandangan pada model ekonomi tadi adalah hal yang berbeda. Nah, kita bisa berpandangan dengan etika bahwa apabila model ekonomi tersebut diimplementasikan ke lingkungan bisnisnya, tentu di lingkungan bisnis itu pemilik perusahaan atau si pengambil keputusan itu harus istilahnya mampu mengidentifikasi keputusan seperti apa yang bisa mereka berikan gitu. Tentu hal tersebut tidak akan merugikan, istilahnya tidak akan merugikan diri kita sendiri sebagai perusahaan, dan tidak akan istilahnya merugikan perusahaan lainnya atau orang lain seperti itu yang ada di lingkungan bisnis kita. Nah, yang terlihat pada masalah istilahnya yang terlihat mengenai perihal etis apabila memandang bahwa keuntungan hanyalah salah satu-satunya tujuan. Nah, salah satunya adalah masalah pekerjaan. Kita tahu perusahaan atau perusahaan besar yang memiliki buruh kerja yang banyak yang masuk dalam ikatan kerja itu tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur seperti itu. Jadi memang tidak bisa diragukan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh anak itu merupakan topik yang istilahnya banyak implikasi etikanya atau etisnya. Tetapi masalah ini sekaligus juga kita lihat bahwa memang kompleks ya, karena tidak ada habisnya gitu. Jadi hal ini tuh dikarenakan faktor-faktor ekonomi. Lagi-lagi ya pasti ekonomi. Dengan aneka macam cara bercampur atau baurnya dengan faktor-faktor budaya atau sosial di sekitar, istilahnya di sekitar bisnis tersebut. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa lagi-lagi semuanya adalah faktor ekonomis gitu. Jadi penilaian etika itu berlaku terlalu istilahnya saya menyebutnya simplitis gitu. Jadi kalau bersikap negatif begitu saja sambil mengabaikan kompleksitas, nah itu yang saya sebut sebagai simplitis gitu. Jadi untuk dapat membentuk pertimbangan etis tentang masalah ini, memang pertama-tama kita itu harus menjadi jelas apa yang dimaksud dengan permasalahan ini. Jadi yang memang dimaksud di permasalahan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur demi pembayaran uang yang digunakan untuk membantu keluarganya. Nah, memang alasan-alasan yang seperti ini yang mungkin seringkali muncul apabila kita menanyakan kepada si anak yang bekerja ini gitu. Jadi memang tidak praktis sama sekali kalau anak sudah tidak istilahnya, saya melihat bahwa seorang anak adalah mereka punya masanya, istilahnya mereka punya masa untuk belajar. Seperti kita ya, kita sudah melewati masa-masa tersebut, kita belajar dari TK, dari SD, SMP, SMA, kuliah seperti saat ini. Nah itu ada masanya seperti itu. Memang itu yang saya sebut itu tidak praktis sama sekali kalau anak sudah tidak wajib belajar lagi seperti itu. Karena itu yang mereka
pandang ya. Jadi anak-anak yang bekerja di satu anak-anak yang bekerja menjadi buruh di satu perusahaan gitu. Nah, itu mereka seringkali kalau ditanya pertama perihal ekonomi, dan mereka pasti memikirkan bahwa belajar bukan adalah suatu hal yang wajib lagi bagi mereka, karena mereka yang mereka pikirkan adalah uang untuk membeli makan, membeli keperluan mereka. Nah, itu yang seringkali muncul di sini. Nah, hal itu juga yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak etis. Kenapa? Karena mereka ini, si perusahaan memanfaatkan anak-anak di bawah umur ini untuk istilahnya mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk menggaji karyawan. Jadi dalam arti bahwa pekerja anak ini atau pekerja di bawah umur ini itu gajinya mungkin jauh sekali gitu. Jadi jauh sekali di bawah gaji normal karyawan-karyawannya. Karena mereka tahu bahwa si anak ini juga membutuhkan uang, jadi itu seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Dimana hal ini juga udah istilahnya sudah disidangkan dalam sidang umum PBB tahun 1989. Jadi memang ditetapkan bahwa terdapat batasan-batasan umur minimum dan hal tersebut diberlakukan untuk dapat mengkategorikan karyawan tersebut sebagai pekerja seperti itu yang dapat memasuki lapangan pekerjaan. Nah, ini yang saya bilang tadi, pekerja anak itu sama dengan tidak etis gitu. Jadi mempekerjakan anak di bawah umur itu adalah tindakan yang tidak etis. Jadi yang dianggap pekerjaan yang dilakukan anak itu tidak etis karena yang pertama itu pekerjaan tersebut melanggar hak para anak. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi bahwa anak itu memang belum dewasa ya, karena harus diperlakukan sesuai dengan fase umurnya seperti itu. Jadi karena belum dewasa, seorang anak juga belum bebas atau sanggup menjalankan kebebasannya gitu. Lagi pula anak yang bekerja itu tidak dapat pendidikan di sekolah dan lainnya, mereka istilahnya tidak merasakan fase-fase yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Dan karena itu mereka dirugikan untuk istilahnya waktunya mereka untuk sekolah, tapi mereka malah sibuk bekerja. Jadi oleh karena itu pekerjaan yang dilakukan oleh anak tentu dapat dikatakan juga melanggar hak dari si anak itu sendiri, karena istilahnya perusahaan itu mengeksploitasi tenaga mereka. Yang kedua itu memperkerjakan anak di bawah umur merupakan cara berbisnis yang dapat menekan biaya produksi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dengan melibatkan hal ini, dalam hal ini adalah si anak di bawah umur ini untuk dapat bekerja, itu menurut saya pribadi itu tidak fair, karena mereka mendapatkan gaji yang mungkin di bawah dengan gaji yang seharusnya diberikan.
yaitu tadi untuk menekan biaya-biaya yang bisa dipangkas lagi seperti itu. Pebisnis itu kan istilahnya mengeluarkan biaya yang sedikit tetapi ingin produksinya dapat menghasilkan keuntungan dan profitabilitas yang tinggi. Itu memang adalah hal yang lumrah ya, tetapi seringkali dalam implementasi strategi dan pengambilan keputusannya itu seringkali dilakukan tidak etis. Jadi istilahnya kurang fair yang saya bilang tadi. Adalah bahwa pebisnis yang tidak mau menggunakan tenaga anak itu pasti mereka menganggap bahwa pesaingnya yang menggunakan tenaga anak di bawah umur itu tidak etis. Jadi hal ini juga bukan berpandangan pada si anak itu sendiri, tetapi hal ini juga berpandangan bahwa perusahaan lain atau pesaing-pesaingnya itu juga melihat seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi masalah tersebut? Jadi kita sudah melihat tadi masalah perihal mempekerjakan anak di bawah umur. Jadi memang yang pertama adalah perlu kesadaran dan aksi dari pihak public konsumen. Jadi memang seringkali si konsumen juga harus memahami kesadaran mengenai etika dalam memperkerjakan anak di bawah umur ini adalah hal yang tidak baik seperti itu. Jadi perlu pihak-pihak lain juga yang istilahnya memahami hal ini. Dan yang kedua itu kode etik itu memang harus dibuat dan ditegakkan juga oleh perusahaan, di mana antara lain itu ditegaskan bahwa perusahaan tidak akan mengizinkan produknya dibuat dengan memanfaatkan tenaga anak di bawah umur. Jadi memang istilahnya perusahaan itu harus memiliki statement dan dibuktikan. Jadi misalnya dia perusahaan itu bikin statement bahwa produk-produknya itu dibuat oleh karyawan yang profesional dan tidak memperkerjakan anak di bawah umur. Jadi ada yang disebut namanya no sweat label gitu. Jadi label inilah yang menjamin produk itu tidak dibuat dengan menggunakan tenaga anak atau karyawan di bawah umur gitu, dengan kondisi yang tidak pantas juga. Nah, no sweat label ini seringkali kita lihat mungkin kalau istilahnya kalau di luar produk yang memperkerjakan atau tidak memperkerjakan anak di bawah umur ini, itu ada yang misalnya label halal gitu. Jadi istilahnya ada label lain lagi, itu label dapat didaur ulang, misalnya botol-botol seperti itu. Ada juga label misalnya plastik daur ulang. Jadi kalau misalnya kita beli plastik itu ada plastik daur ulang. Jadi teman-teman kalau misalnya plastik daur ulang itu teman-teman nih bisa lihat itu kalau misalnya ada garis, kita pernah belanja di pasar lalu dapat kantong belanjaan yang ada motif semacam zebra ya. Jadi ada hitam putih atau merah putih atau biru putih. Nah, itu plastik daur ulang. Nah, plastik daur ulang juga udah kita bisa lihat ya, mungkin beberapa Indomaret dan Alfamart itu sudah menggunakan plastik daur ulang.
Nah, itu mungkin di luar konteks etika ini. Tetapi saya ingin menunjukkan contohnya seperti itu. Harus ada statement di produknya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah relativasi keuntungan. Jadi, relativasi ini mungkin dapat kita pahami bahwa cara mempercepat atau cara cepat untuk memperoleh keuntungan seperti itu. Jadi tidak bisa, istilahnya tidak bisa disangkal. Pertimbangan mengenai etis itu mau tidak mau membatasi peran keuntungan dalam bisnis. Jadi misalnya seandainya ya, keuntungan itu merupakan faktor satu-satunya yang menentukan sukses dalam bisnis, tentu banyak sekali produk-produk yang mungkin tidak, istilahnya sangat tidak etis untuk diperjualbelikan itu muncul. Kalau kita tidak mempertimbangkan etis di dalam berbisnis, banyak ya di lingkungan kita juga banyak sebenarnya produk-produk yang seharusnya tidak dijual secara umum itu tetap bisa dijual gitu. Dan mungkin ada produk-produk yang hanya untuk kalangan dewasa dan itu bisa diperjualbelikan umum untuk anak-anak yang mungkin seharusnya tidak boleh untuk mengkonsumsi hal produk itu gitu. Nah, itu yang disebut sebagai relativasi keuntungan. Jadi kalau mereka tidak jual itu, mereka tidak dapat, istilahnya keuntungan mereka tidak bisa berjalan dengan cepat. Nah, itu juga yang pertimbangan etis mau tidak mau membatasi peranan keuntungan dalam bisnis. Itu yang memang istilahnya berbenturannya di situ. Tetapi apakah selalu begitu? Tentu saja tidak, tergantung produknya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang menjual produk yang istilahnya lebih aman ya untuk dijual gitu. Jadi misalnya teman-teman jual produk kaos, baju dengan motif. Nah, tentu yang menjadi etika teman-teman adalah memasarkan produk tersebut dan menyampaikan bahwa bahannya itu sesuai dengan apa yang teman-teman tuliskan, bahwa ya kaosnya bahannya ini, motifnya ini gitu. Jadi motif juga punya etikanya, bikin motif tidak hanya mutlak hanya motif-motif saja. Jadi kalau saya mengajarkan di desain grafis itu, mahasiswa itu saya ajarkan untuk kalau misalnya bikin desain, bikin logo, bikin motif itu punya makna dan bisa dikomunikasikan. Nah, komunikasinya ini tidak bermaksud untuk menyinggung atau mendiskriminasi satu pihak dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu murni adalah seni. Nah, itu yang menurut saya produk yang dipasarkan apabila dengan penerapan etisnya juga tidak sulit, itu labanya juga sangat besar menurut saya. Jadi semua tergantung produknya. Apabila produk yang dihasilkan adalah produk yang misalnya produk minuman keras itu, nah tentu saja kalau mereka tidak menjual hal tersebut secara umum, mereka akan sulit untuk mempercepat keuntungan mereka. Tetapi kalau teman-teman menjual produk atau memproduksi produk yang bisa digunakan semua kalangan, itu akan semakin kecil kemungkinan tidak etisnya teman-teman dalam menjalankan bisnis yang di istilahnya bisnis yang
sedang dibangun seperti itu. Jadi bisnis itu menjadi tidak etis kalau perolehan keuntungan itu dimutlakkan dari segi moral dan etis yang dikesampingkan. Itu yang saya bilang tadi. Jadi misalnya ya, sebagai contoh ada satu perusahaan gitu, jual minuman keras. Nah, memang ada minuman keras yang dilegalkan oleh negara, tetapi ada aturannya. Hanya bisa diperoleh di tempat-tempat tertentu dan membelinya harus dengan memperlihatkan kartu identitas. Tentu kalau semuanya memang patut, istilahnya memang taat, nah itu hal tersebut menjadi sangat, istilahnya juga menghambat keuntungan ya, karena hal itu tidak bisa dijual bebas gitu. Nah, seringkali perusahaan itu menjualnya bebas, jadi tidak lihat datang gitu, atau pebisnis itu menjualnya dengan bebas saja tanpa memperlihatkan istilahnya hal-hal yang berbau etis. Nah, kalau misalnya hal-hal lain misalnya ya yang etis-etis ini itu dapat diperlihatkan, misalnya pemborong rumah. Jadi kan kalau semen itu ada tulisan campurannya, ada 3:1. Jadi tiga karung pasir itu bisa dicampur dengan 1 karung semen. Nah, tapi terkadang itu kontraktor sekarang yang tidak etis itu perbandingan antara semen dan pasir itu campurannya tidak sesuai dengan aturan yang sudah dituliskan di karung semen. Nah, di karung semen itu teman-teman bisa lihat ada perbandingan campuran bahan yang dapat memaksimalkan kinerja semen tersebut gitu. Nah, ada juga kontraktor yang memang ingin memaksimalkan keuntungan dengan hal-hal tersebut, misalnya 5:1 itu harusnya 3:1 jadi 5:1. Nah, itu yang seringkali ada terlihat mungkin di bangunan-bangunan yang bagus itu mungkin setahun itu udah ada retak di dindingnya. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Jadi memang keuntungan dalam bisnis itu perlu ya, sangat perlu. Hanya tidak bisa dikatakan lagi bahwa memaksimalkan keuntungan itu merupakan tujuan bisnis atau profit merupakan satu-satunya tujuan bisnis. Nah, tujuan bisnis itu banyak ya, maksudnya tuh tidak hanya mengenai keuntungan. Tujuan bisnis kalau saya itu selain memaksimalkan keuntungan, saya bisa membuka lapangan pekerjaan, bisnis saya bisa berguna bagi warga-warga di sekitarnya, seperti itu. Nah, banyak keuntungan, istilahnya keuntungan lain yang bisa dicapai. Semuanya tidak hanya mengenai uang, gitu. Tapi kita juga perlu relasi dengan warga di sekitar. Jadi ada satu perusahaan di Jawa, saya lupa tepatnya di mana. Nah, mereka itu melakukan tindakan yang sangat tidak etis dengan membuang limbah perusahaan mereka di aliran sungai masyarakat. Jadi mereka ini ada perusahaan tekstil, tentu tekstil itu memiliki kandungan-kandungan kimia yang kemudian akan dibuang dan diolah limbahnya. Nah, seringkali mereka itu tidak melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu. Jadi mereka itu hanya mengolah limbahnya secara sederhana, tetapi pada saat bersamaan mereka juga tidak menyadari bahwa limbah tersebut masuk ke pemukiman warga, dan mereka pun ngerasa hal tersebut biasa-biasa saja, tetapi warga yang berdampak itu sangat merasa dirugikan ya, entah mereka dari hal
tanaman mereka yang tidak bisa tumbuh, ataupun peternakan atau ada ternak mereka yang mati, ada mungkin masyarakatnya yang sakit seperti itu kena limbah tadi. Nah, itu hal-hal yang tidak etis. Tidak etis karena apa? Mereka tidak ingin membuang banyak uang untuk istilahnya mengolah limbah itu sampai aman untuk dapat dibuang di pemukiman atau bagaimanapun lah prosesnya. Nah, mereka tidak mau mengeluarkan uang lebih, tapi ya mereka istilahnya mengorbankan lingkungan sekitar perusahaan mereka. Nah, itu hal-hal yang tidak etis. Mereka karena mementingkan profit. Coba mereka mikirnya gini, jadi mereka beli satu mesin pengolah limbah yang sangat bagus gitu. Nah, anggap saja itu adalah sebuah investasi jangka panjang. Mereka bisa berdampingan dengan masyarakat, hubungannya baik, dan istilahnya produksi mereka tidak diganggu oleh masyarakat. Nah, kalau misalnya hal tersebut terjadi, misalnya terjadi dalam arti limbah tersebut tetap dibuang di pemukiman masyarakat, tentu mereka akan menghambat profitabilitas mereka. Mereka akan menghambat keuntungan mereka. Karena apa? Masyarakatnya pasti demo. Masyarakat demo produksi ya tidak bisa jalan karena karyawannya tidak bisa datang. Barang-barang yang sudah di dalam tidak bisa keluar karena orang demo di luar. Nah, itu kan juga menghambat keuntungan. Jadi pilih mana? Pilih beli barangnya, beli alat untuk mengolah limbahnya, atau tetap membuang limbah yang tidak secara maksimal dikelola. Kalau saya tentu memilih untuk membeli barangnya ya, alatnya. Karena kalau perusahaan besar, itu logikanya bank mana saja itu mau memberikan pinjaman kepada perusahaan. Karena mereka punya track record. Mereka punya aset untuk dijaminkan seperti itu. Nah, relativitas keuntungan dalam bisnis itu seringkali merupakan sebagai tolak ukur dalam menilai kesehatan perusahaan atau efisiensi manajemen dalam perusahaan. Jadi keuntungan di sini adalah pertanda yang menunjukkan bahwa produk dan jasa itu dihargai oleh masyarakat atau diminati oleh masyarakat. Jadi keuntungan istilahnya untuk dapat sebagai motivasi bagi perusahaan untuk selalu meningkatkan usahanya. Jadi kalau misalnya untung, jadi mereka optimis bakal untung terus di usaha tersebut. Maka keuntungan itu juga merupakan sebagai syarat keberlangsungan dari perusahaan. Kalau perusahaan rugi terus ya mereka gimana operasionalnya ya gitu. Jadi sulit juga gitu. Jadi memang keuntungan itu harus mengimbangi risiko yang muncul di dalam perusahaan. Nah, risiko-risikonya itu yang tadi saya bilang, ada risiko bersinggungan dengan lingkungan sekitar, masyarakat sekitar. Nah, itu bisa diminimalisir selagi memang perusahaan itu memiliki etika dan etis dalam pengambilan keputusan. Etis dalam pengambilan keputusan ini adalah tidak merugikan pihak-pihak lainnya. Jadi semuanya diuntungkan. Jadi warga diuntungkan, perusahaan diuntungkan, jadi tidak ada yang dirugikan. Hanya saja memang ada hal lebih yang harus diberikan gitu, untuk memperoleh situasi dan kondisi seperti itu. Jadi apa manfaatnya bagi stakeholder? Nah, stakeholder ini itu adalah orang atau top level manajemen yang berkepentingan dalam suatu bisnis atau perusahaan. Jadi kita bisa bilang stakeholder ini adalah pihak-pihak yang punya andil dalam pengambilan keputusan gitu.
Jadi memang ada manfaat internal dan manfaat eksternal gitu. Jadi manfaat internal itu istilahnya manfaat yang dirasakan oleh individu atau insani yang ada di dalam perusahaan itu dari suatu istilahnya satu perusahaan yang memperkerjakan karyawan-karyawannya gitu. Nah, itu karyawan-karyawannya itu termasuk sebagai pihak internal. Jadi karyawan tersebutlah yang secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, entah itu kegiatan produksi, entah itu kegiatan pengambilan keputusan oleh manajer, entah pengawasan. Nah, termasuk juga si pemegang saham. Nah, itu berada dalam internal side ini. Gitu. Dan manfaat bagi stakeholders eksternal itu adalah orang yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan. Seperti yang saya bilang tadi, konsumen. Nah, kenapa konsumen juga dikategorikan sebagai stakeholder? Karena mereka mengeluarkan biaya untuk memperoleh produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, ada masyarakat. Ya, masyarakat itu kenapa stakeholder? Karena ya, yang saya bilang tadi, kalau buang limbahnya seenaknya tanpa konfirmasi dulu ke masyarakat atau melihat situasi masyarakat, ya itu tidak ada manfaatnya. Jadi harus ada komunikasi yang baik. Itu dalam hal masyarakat sebagai stakeholders. Nah, ada juga stakeholders yang lain adalah pemeran, istilahnya pemerintah dalam hal lingkungan hidup ya, yang memiliki peran dalam hal ini. Nah, tentu kenapa stakeholders? Karena pemerintah itu pasti memperoleh pajaknya yang pertama. Mereka harus mengawasi istilahnya kebijakan-kebijakan yang ada di dalam perusahaan apakah tidak menyalahi aturan atau tidak gitu. Jadi paham stakeholders internal dan eksternal ini membuka perspektif baru istilahnya ya untuk mendekati masalah yang muncul dari tujuan perusahaan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa tujuan perusahaan adalah memanfaatkan semua stakeholder yang ada. Dalam memanfaatkan ini bukan memanfaatkan dalam arti bahwa mereka memanfaatkan dalam pihak mereka saja, tetapi manfaatnya itu atau memanfaatkannya itu dirasakan oleh semua pihak. Jadi tujuan perusahaan adalah manfaat yang dirasakan oleh semua stakeholders. Nah, mungkin itu saja. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman silakan tanyakan aja sekarang. Di sini kita hanya cerita santai saja karena saya rasa teman-teman juga sudah paham ya. Sudah pernah mungkin baca karya anak-anak di bawah umur dipekerjakan seperti itu. Nah, mengenai tugas, mengenai tes, nanti saya akan jelaskan. Mengenai evaluasi nanti saya akan jelaskan. Mungkin sekian saja video ini, saya lanjutkan secara live. Terima kasih.